Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Jelang Ramadan, stok sembako di Gorontalo aman. Wagub lantik anggota KID Provinsi Gorontalo. TPPKK Gorontalo peringati HKG tahun 2021. Kualitas beras luar daerah buruk, Gubernur minta tidak masuk Gorontalo. Pantai Minanga destinasi primadona di masa pandemi COVID-19. Saat ini saya sedang berada di Pantai Minanga, salah satu wisata bahari yang ada di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Natinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Sejak diberlakukannya new normal oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Pantai Minanga digandrungi oleh wisatawan. Pantai Minanga sendiri sudah lama dikenal oleh masyarakat karena sering dilaksanakannya ritual mandi safar dan juga kerapan sapi. Seperti apa pesona Pantai Minanga? Mari kita lihat. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan stok sembako menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang stabil. Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional tahun 2021 yang berlangsung di Hotel Makna, Kota Gorontalo pada Selasa, 6 April 2021. Sebelum pelaksanaan rakor tersebut, tim pengendali inflasi daerah Provinsi Gorontalo telah melakukan pemantauan stok dan harga bahan kebutuhan pokok. Pemantauan dilakukan di Pasar Sentral Kota Gorontalo, sejumlah gudang distributor, serta pasar tradisional dan pasar modern. Nah, sekarang menghadapi puasa pasti permintaan itu banyak. Kalau permintaan banyak, ya pasti juga harga akan mengikuti. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Pasokan tersedia, harganya bisa dijangkau, dan terdistribusi dengan baik. Idris mengungkapkan meningkatnya harga cabai rawit selain disebabkan oleh pasokan yang kurang, juga dipengaruhi tingginya permintaan cabai rawit ke Kalimantan dan Ternate. Demikian pula halnya untuk daging ayam yang harganya naik karena jumlah permintaan menjelang Ramadan yang cukup banyak. Wagub menuturkan untuk menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, Pemprov Gorontalo akan menerapkan prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk seluruh instansi terkait. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi apa yang diharapkan oleh pimpinan agar supaya dalam menghadapi bulan Ramadan ini sampai dengan Idul Fitri, insya Allah semua bahan pokok tersedia di Provinsi Gorontalo. Pantai Minanga telah menjadi destinasi primadona di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Garut selama pandemi COVID-19. Pantai sepanjang 2,6 km dan lebar 50 meter, ini menjadi lokasi favorit tidak saja warga lokal, tapi juga warga dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melantik dan mengambil sumpah anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo periode 2020 hingga 2024 di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Jumat 9 April 2021. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Anggota KID diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 335 garing 17 garing angka Romawi 12 garing 2020 tentang penetapan anggota KID Provinsi Gorontalo periode 2020 hingga 2024 tertanggal 30 Desember. Anggota KID Provinsi Gorontalo tersebut yakni Idris Kunte, Iswan Lihawa, Kindom Makula Uzar, Irwan Karim, dan Dedi Izi. Idris mengatakan, sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KID harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pada komisioner yang baru saja diambil sumpah dan dilantik, tentunya tidak hanya saja mempelajari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi mempelajari peraturan perundangan lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian, sebagaimana saya katakan tadi, yang dipelajari dan dimengerti tidak hanya Undang-Undang 14 2008, tetapi juga peraturan perundangan badan publik lainnya. Karena pasti dalam masa tugasnya terjadi sengketa informasi publik, agar dalam penyelesaian benar-benar sesuai ketentuan yang ada. Olehnya penyelenggara kebijakan informasi dalam kegiatannya diharapkan lebih transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hadir pada pelantikan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Wafa Patria Uma, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Masran Rauf, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Mitra Kominfo hanya dengan harga tiket masuk sebesar Rp2.000 untuk orang dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak, Anda sudah dapat menikmati pesona Pantai Minanga. Tidak hanya itu, di sini juga menyediakan jasa kuliner yang bisa Anda nikmati dengan harga terjangkau. Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Gorontalo memperingati Hari Kesatuan Gerak ke-49 tahun 2021. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja daerah kelima PKK tingkat Provinsi Gorontalo dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim di Gedung Bele Limbui, Kota Gorontalo pada Rabu 7 April 2021. Dalam sambutannya, Wagub Idris Rahim mengatakan peringatan HKG dan pelaksanaan Rakerda harus dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja PKK selama ini. Diutarakannya, PKK yang secara struktural berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa memiliki kemampuan luar biasa yang jika diberdayakan pasti masyarakat akan sejahtera. Kita harus mampu melakukan evaluasi apa yang sudah kita capai sesuai dengan target-target dalam RPJMD, apa yang belum dicapai, apa yang menjadi kendala selama ini, dan apa solusinya ke depan. Lebih lanjut, Idris berharap agar 10 program PKK dapat diimplementasikan. Idris optimis dengan membangun kemitraan antara PKK dengan seluruh pihak terkait, program PKK akan mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tentunya PKK ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dari pusat sampai di tingkat desa, sampai di tingkat dasar wisma. Ini kalau diberdayakan, ya tentunya masyarakat di Indonesia ini bisa berdaya dan mandiri. Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim didampingi oleh Wakil Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan kepada lansia, balita stunting, dan ibu hamil. Wagub juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba PKK KKBPK Kesehatan, lomba posyandu, lingkungan bersih dan sehat, serta lomba perilaku hidup bersih dan sehat. Bagi Anda mitra Kominfo yang ingin berwisata akhir pekan bisa datang ke objek wisata Pantai Minanga. Selain pesisir pantai yang indah dengan angin yang sejuk, juga disediakan swafoto yang instagramable. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta beras dari luar daerah tidak masuk Gorontalo. Hal itu menindaklanjuti temuan Dinas Pertanian di mana beberapa sampel beras dari luar daerah mengandung logam berat. Selain adanya pengawasan yang ketat, Gubernur Rusli juga meminta kepada Bulog untuk memprioritaskan beras dari petani lokal untuk dibeli. Beras di Gorontalo menurutnya cukup melimpah dan jika tidak terserap akan berpengaruh terhadap harga jual. Di tempat yang sama, Kadis Pertanian Muljadi Demario membeberkan fakta menarik tentang beras luar daerah yang masuk ke Gorontalo. Hasil uji lab yang terakreditasi di Bogor, Jawa Barat menyebut sampel beras dari beberapa daerah di Sulsel dan Sulteng tercemar logam berat
yakni 0,11 mg per kilogram dari ambang batas 0,05 mg per kilogram. Fokusnya kurang, gerah, tapi yang dari luar itu kelihatan dari luarnya bagus. Tapi kalau rasanya Gorontalo bagus. Nah, saya curiga. Muljadi menyanggupi arahan Gubernur Rusli untuk membuat checkpoint di perbatasan dan melakukan uji sampel setiap beras yang masuk. Jika beras dari luar daerah kecenderungan terus mengandung logam berat di atas ambang batas, maka direkomendasikan untuk ditolak masuk Gorontalo. Mitra Kominfo, tidak terasa sudah beberapa menit saya menemani Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Semoga wisata kita kali ini dapat menghibur Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dikenal sebagai negara maritim. Ini menunjukkan Indonesia tak hanya memiliki banyak pulau berukuran besar dan kecil, tapi juga garis pantai yang menakjubkan serta potensi wisata bahari yang tak sedikit. Pantai Minanga merupakan salah satu wisata bahari yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola. Pantai Minanga memiliki panjang pantai 2,6 km, dimulai dari muara Sungai Andagile hingga Tanjung Pantai. Selain air lautnya yang biru, lebar luasan pasir putih dari daratan hingga bibir pantai mencapai 50 meter. Tak heran jika banyak wisatawan yang ingin menikmati langsung dengan mandi di bibir pantai Minanga. Lautnya ini memang sungguh luar biasa, memang sangat digemari oleh para pengunjung karena memang sangat dangkal. Mereka paling berkeinginan untuk mandi dan memang para pengunjung wisata Minanga setelah kami tinjau dari beberapa bulan yang lalu bahwa paling banyak adalah menikmati air atau mau mandi di pantai Minanga ini. Tidak berada jauh dari pantai Minanga, Desa Kotajin dikenal juga dengan kisah mistis Otajin yang saat ini diminta oleh pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi paket wisata pantai. Otajin berasal dari bahasa Gorontalo Otalojin yang berarti benteng istana jin yang berbentuk gua dari bebatuan stalaktit yang runcing dan berlubang lancip. Pohon beringin raksasa tumbuh di antara bebatuan menambah kesan angker situs Otajin. Uniknya lagi bongkahan batu itu berdiri kokoh di antara hamparan sawah. Di dalam gua yang sempit terdapat batu yang mirip singgasana yang diyakini warga sebagai tempat duduk Raja Jin. Istimewanya lagi di Pantai Minanga menyediakan fasilitas dan jasa kuliner yang dapat Anda nikmati dengan harga yang terjangkau. Mulai dari tiket masuk hanya dengan harga Rp2.000
untuk orang dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Bagi kendaraan hanya dikenakan biaya Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan beroda 4. Tempat beristirahat seperti cottage juga disediakan mulai dari harga Rp100.000. Tentu saja di Pantai Minanga juga terdapat swafoto yang instagramable untuk wisatawan. Pantai Minanga digandrungi oleh wisatawan sejak diberlakukannya new normal oleh pemerintah. Hanya dalam waktu 6 bulan sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021, pengelola Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara meraup untuk lebih kurang Rp700 juta saat pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan Pantai Minanga disebut-sebut sebagai destinasi primadona Gorontalo di masa pandemi COVID-19. Meskipun begitu, protokol kesehatan tetap ditegaskan kepada para pengunjung seperti pengecekan suhu tubuh serta pemberian hand sanitizer sebelum memasuki area wisata dan menerapkan area wajib masker. Akan ada ganjaran bagi wisatawan yang tidak menaati protokol kesehatan loh. Penerapan protokol kesehatan yang kami lakukan di sini, yang pertama adalah telah kami susun dalam SOP itu. Nah, di saat melakukan penerapan itu kami lakukan mulai dari pintu masuk. Ya. Jadi kami lakukan adalah untuk melakukan cuci tangan atau penyemprotan hand sanitizer, kemudian tes suhu. Nah, kemudian dalam hal masker, ya, masker. Penerapan kami, kalau tidak menggunakan masker maka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah wisata Minanga ini. Nah, setelah itu kami melakukan peninjauan setiap saat terhadap pengunjung yang berada di wilayah ini. Ya, jika itu terjadi tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan ada sanksinya. Sanksinya adalah meninggalkan wilayah wisata kalau tidak mematuhi protokol kesehatan yang terutama dalam 3M tersebut. Ini yang sudah kami terapkan di Minanga ini. Sampai saat ini pihak-pihak yang terkait dengan wisata Pantai Minanga masih berusaha untuk mengembangkan destinasi wisata ini. Di samping itu, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pantai serta pengunjung selalu menjadi hal utama. Ayo berwisata ke Pantai Minanga, dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan ya.